Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Febrianti Farzana, NIM 1860101222122. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang tercantum dalam mata kuliah kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Sebelum kita menjelaskan mengenai ruang lingkup kewirausahaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan berupa ide, inovasi, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut yaitu penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi siap menghadapi resiko yang akan terjadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan mencakup beberapa aspek dan elemen yang terkait dengan menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan sebuah bisnis. Beberapa termasuk dalam ruang lingkup kewirausahaan antara lain yang pertama, ide bisnis. Kewirausahaan dimulai dengan menciptakan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu riset pasar. Melakukan riset pasar untuk mengetahui peluang dan tantangan bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga yaitu perencanaan bisnis. Kewirausahaan melibatkan pembuatan rencana bisnis yang mencakup strategi, sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Yang keempat yaitu modal. Dalam memulai bisnis memerlukan modal, sehingga pelaku usaha perlu mencari sumber pendanaan yang tepat. Yang kelima yaitu pemasaran. Kewirausahaan melibatkan aktivitas pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Dan yang keenam yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk atau jasa agar tetap relevan dengan pasar dan kemampuan bersaing dengan bisnis sejenis. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Pelaku usaha harus terus berinovasi agar tetap kompetitif dan pengembangan produk untuk menciptakan nilai tambah terhadap produk atau jasa. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup kewirausahaan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu peluang usaha dan studi kelayakan bisnis. Dengan memahami peluang usaha dan studi kelayakan bisnis dari usaha kita, selanjutnya kita bisa menganalisis SWOT dari produk yang akan kita jalankan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Kenapa kita perlu untuk memahami analisis tersebut? SWOT yaitu singkatan yang berarti S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, O adalah opportunity atau peluang, dan T adalah threat atau ancaman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strength atau kekuatan. Kekuatan ini berasal dari faktor internal usaha kita. Kekuatan ini berupa kelebihan atau keunggulan dari produk kita jika dibandingkan dengan produk yang lain, yang mungkin produk kita bisa lebih unggul atau memberikan yang lebih baik dari produk lain, sehingga orang bisa lebih melirik usaha kita dan memberikan keuntungan yang baik kepada usaha yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Selain kita menganalisis mengenai kekuatan, kita juga harus memahami tentang kelemahan dari produk yang kita jalankan. Dengan memiliki kelemahan bukan berarti usaha yang kita jalankan tidak baik ataupun jelek untuk bisa terus berjalan. Namun dengan kita memiliki kelemahan tersebut, kita bisa mengevaluasi untuk bisa mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut supaya produk kita bisa terus bertahan untuk kedepannya nanti. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Kita juga harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin dengan tren yang sedang terjadi, kita bisa menggabungkan tren tersebut dengan usaha yang kita jalankan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman-ancaman dari luar pasti akan terjadi dan bisa mengakibatkan usaha kita menjadi kolap. Sehingga apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut? Yaitu yang paling penting adalah inovasi. Kita perlu melakukan inovasi supaya produk kita bisa terus berjalan. Karena terkadang pelanggan merasa bosan dengan usaha yang begitu-begitu saja. Kita tidak bisa terus stuck di situ, tidak memberikan inovasi atau perkembangan dalam usaha yang kita jalankan. Itu tadi beberapa penjelasan yang bisa menjadi poin penting dalam materi yang kedua. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran.
Konsep dasar pemasaran merupakan strategi dari perusahaan untuk melakukan bisnis atau pemasaran. Menerapkan strategi STP dalam pemasaran sangat penting agar kegiatan strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan memahami setiap tahapan segmenting, targeting, dan positioning, kita bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari promosi digital. Jadi itu tadi penjelasan mengenai materi ketiga yang membahas mengenai aspek pemasaran dalam kewirausahaan. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang keempat mengenai manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber modal usaha. Jadi modal usaha itu biaya yang kita keluarkan yang bisa menjadi fondasi utama untuk kita menjalankan usaha kita. Kita pasti memerlukan biaya untuk menjadi awal dalam menjalankan usaha kita. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi penting mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Materi yang kelima yaitu operasional dan manajemen SDM dalam usaha. Manajemen operasional merupakan metode pengelolaan yang menyeluruh dan optimal yang memperhatikan perihal tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, bahan-bahan mentah, peralatan, atau produk yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk, barang, atau jasa yang bisa dijual belikan. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan SDM dalam UMKM. Pengelolaan SDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam kewirausahaan. Dalam menjalankan suatu usaha, kita perlu memahami mengenai etika bisnis, karena itu adalah fondasi utama dalam menjalankan suatu usaha. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Corporate Social Responsibility, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu green business. Green business ini adalah sebuah kegiatan bisnis yang dari awal prosesnya seperti pemilihan bahan baku, pengolahan sampai menjadi suatu produk menggunakan bahan alami yang mudah terurai alam, sehingga akan menghemat suatu energi dan mencegah terjadinya polusi. Yang terakhir, yaitu sustainable entrepreneurship. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan posisi kewirausahaan yang sudah dicapai saat ini, sebaiknya para praktisi kewirausahaan membangun sustainable entrepreneurship atau kewirausahaan berkelanjutan untuk menciptakan kewirausahaan yang berdaya saing tangguh, berkelanjutan, serta saling menunjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Dengan terciptanya sustainable entrepreneurship, maka daya saing yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun global dapat terwujud. Itu tadi adalah beberapa penyampaian materi dari saya mengenai kewirausahaan dengan berbagai materi. Ada 6 materi yang saya sampaikan. Jadi sebelum kita menjalankan suatu usaha atau saat kita menjalankan usaha, kita perlu memahami beberapa hal untuk bisa mempertahankan usaha yang sedang kita jalankan. Dari sebelum, kita juga harus bisa menganalisis apakah usaha kita dapat bersaing di era pasaran, di manapun itu, dan saat perusahaan kita atau usaha kita sedang berjalan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mempertahankan usaha kita sampai ke depannya nanti. Sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.